Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan penuh keberkahan. Kita ketemu di hari Jumat nih. Kalau buat Anda yang beragama Islam, ini adalah penghulunya hari penuh keberkahan. Ya, tapi saya kira apapun yang Anda lakukan itu selama niatnya baik dan apapun agama Anda, selama itu kebaikan untuk diri sendiri, bangsa, negara, dan juga lingkungan Anda semua, insya Allah kita akan dapat keberkahan gitu ya. Bagi seperti Iya, biasa kami ajak Anda untuk ngobrol, untuk berbincang tentang baca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama saya, Hersuguno Arif. dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di menjelang akhir pekan ini. Semoga kita semuanya sehat. Kita semua sehat, tapi kayaknya ada sebagian yang kurang-kurang sehat nih mendengar berita-berita Nggak sehat tadi. apanya nih Mbak? Ya. Nah, kurang sehat harapannya begitu, Mas Oh, Heru. kurang sehat ya. Secara psikis Mhm. ya, saya psikis ya itu nggak sehat gitu ya. Oh, oke. Karena sesuatu yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, Hmm. saya kalau baca berita-berita itu bukan hanya di media di lokal, tapi justru di media internasional sedang rame nih ya soal Tesla itu yang kabarnya ini sedang melakukan perundingan yang sangat serius dengan pemerintah India untuk Hmm. membuka pabrik mobil dan baterainya di India ya Mbak ya. Hmm. Ya Hmm. dan kemudian di Indonesia itu pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Luhut dan Pak Jokowi gitu ya. Ini karena Luhut dan Pak Jokowi ini udah pernah tiba udah langsung mengunjungi pabrik Tesla di sana bertemu Elon Musk menjanjikan Hmm. macam-macam pada Betul. Elon Musk katanya Pak Jokowi memberikan konsesi untuk silakan milih tambang nikel di mana. Kemudian Pak Luhut juga mengaku waktu itu bahwa timnya Elon Musk itu sudah ada di Jakarta sedang melakukan Betul. perundingan-perundingan tapi mereka menyepakati non-disclosure agreement gitu NDA gitu ya jadi nggak mau membuka siapa dan katanya akan turun ke lapangan tapi sampai sekarang ternyata itu apa belum kok tidak terrealisasi gitu yang terjadi malah melipir gitu ya buka forum di Malaysia buka pabrik di Shanghai ketemu dengan Presiden Korea Selatan sekarang juga ini katanya diam-diam mereka tidak dipublikasikan ini pertemuan di India ini, Mbak ya, menyebut Iya. sumber-sumber mereka sudah bertemu dengan otoritas di India untuk membangun pabriknya di India. Mhm. Nah, ini makin jauh dong ya harapannya Pak Luhut sama Pak Jokowi ini ya. Iya, jadi ini kita bagaimana ya? Kita jadinya mempertanyakan nih ya. Jadi gimana? Apakah juga akan jadi nih membangun pabrik batu baterai maupun mobil di Indonesia begitu kan? Jadi karena kalau saya lihat Tesla ini kan memang dia basicnya setiap kali dia membangun pabrik begitu ya, dia memang mendekati pasarnya begitu. Seperti misalnya dia membangun pabrik mobil dan juga baterai misalnya di Cina begitu ya. Dan terakhir itu kan kemarin bulan April ya Mas Hersu dia memutuskan untuk kembali membangun baterai tapi yang kemarin itu adalah baterai Megapack. Baterai Megapack ini bukan bukan sembarang baterai karena dia memang akan dipakai untuk misalnya sebuah lokasi gitu ya terjadi pemadaman listrik itu dengan baterai Megapack ini maka kemudian dijamin tidak akan terjadi pemadaman karena akan langsung itu diambil alih oleh power atau daya dari baterai yang super begitu bahkan apa sebutannya udah bukan super lagi tapi mega begitu jadi ini luar biasa sekali dan sekarang kita tahu bahwa Tesla itu memang selalu membangun itu mendekati pasarnya atau pembelinya seperti misalnya di Cina ya sebagian besar mobil listrik itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat Cina oleh warga Cina begitu kemudian seperti misalnya dia punya pabrik di Jerman itu konsumsinya adalah warga Eropa, apalagi kita tahu saat ini warga Eropa 44% pembelian mobil baru di Eropa itu katanya adalah berupa mobil listrik karena masyarakat sana memang sudah siap ya Mas Hersul. Lebih banyak negara yang maju di sana ketimbang negara yang masih istilahnya negara berkembang begitu. Begitu juga dengan di pabriknya di Amerika itu kan untuk konsumsi mobil listrik di Amerika. Nah, di India seperti kita tahu pertengahan tahun ini, kalau menurut berita internasional begitu bahwa penduduk India ini bahkan akan melebihi jumlah penduduk Cina. Ini kan saat ini Cina yang tertinggi gitu, terbesar, dan yang kedua India. Tapi diperkirakan pada tahun ini itu sudah akan melampaui. Nah, tentu saja India ini kalau dari pasarnya ya kita kalah begitu. Indonesia kalah. Kita masih 200 berapa? Masih 280-an ya mungkin ya.
Iya, jadi dia akan membangun di sana harapannya kalau kita lihat dari apa model-model pabrik dari Tesla yang sudah ada di mana mendekati pasar, ya pasti India ini walau bagaimanapun kan kita ingat tahun yang lalu Mas Hersu itu kan sudah santer banget ya dia akan membangun di India. Tapi kemudian sebagai tes pasar gitu ya, tes market si Elon Musk ini meminta biaya impor atau pajak impor itu 100% dinolkan begitu ya. Nah, tapi kan ini ditolak oleh India karena India memiliki apa namanya? Dia daya tawarnya lebih tinggi. Dia tahu betul ini pola dari Elon Musk yaitu mendekati pasar. Jadi dia menolak keinginan itu dan kemudian ngambang dia tidak jadi ya. Selama 2 tahun terakhir sebetulnya si Elon ini pengen sekali masuk ke India. Tapi akhirnya tahun ini rupanya tim Elon sudah meminta otoritas India Pastilah untuk ya. membangun izin gitu. Ya, India ini pasarnya besar, tapi nasionalismenya Mhm. sangat tinggi, Mbak. Mereka ini kan Ya semangatnya, saya kira betul. semangat dari Gandhi ya, Swadesi gitu ya. Mhm. Kalau kalau kita berkunjung, bagi Anda yang pernah berkunjung ke India, misalnya itu melihat bagaimana mereka itu kepala apa pejabat-pejabat pemerintahannya itu bangga sekali menggunakan produk-produk Mhm. dalam negerinya, Ya, mobil-mobilnya juga produk dalam negeri. Itu Tata itu kan juga industri mobil yang besar betul. gitu ya. Mhm. Mobilnya jelek, tapi mereka bangga dengan menggunakan mobil-mobilnya dan mobil sendiri. Dan kemudian sekarang tumbuh. Itu ya, saya kira Tata ini salah satu produsen mobil Mhm. juga yang bisa diandalkan kan gitu. Jadi Betul. buat India mungkin nggak akan terlalu peduli yang tawaran-tawaran investasi seperti itu yang selalu Mhm. nggak tunduk dengan regulasi kita ya lu nggak bisa masuk. Kira-kira kan begitu kalau di India ya. Iya, iya betul. Jadi dia kekeh gitu. Dia merasa bahwa ya memang pabrikan-pabrikan berbagai macam komoditi lah begitu ya. Di dunia ini kan memang pabriknya ada di India dan India itu menawarkan upah yang lebih murah begitu. Walaupun di Indonesia begitu juga sudah menawarkan upah murah juga begitu, tapi di India itu lebih-lebih lagi, apalagi dengan jumlah penduduknya yang sedemikian besar. Jadi saya rasa ini walaupun yang terakhir ini belum dikonfirmasi nilai investasinya berapa begitu untuk India sejauh ini, tapi dengan Tesla cepat-cepat gitu meminta izin gitu untuk membangun pabrik di sana, walaupun belum tahu lahannya nanti akan diberikan itu di mana begitu Mas Yersu. Tapi berdasarkan jadwal itu Narendra Modi yaitu Perdana Menteri India itu bulan Juni berarti bulan depan ya itu akan ke Amerika. Nah, kemungkinan besar ini adalah tim advance begitu ya. Nantinya kalau seandainya di Amerika itu akan diresmikan begitu bagaimana rencana dari Tesla ini untuk berinvestasi di India. Ya, dan Modi pernah bertemu kan ya dengan Mhm. Elon Musk juga pernah bertemu. Jangan Betul. lupa ya, India itu sumber daya manusianya terutama untuk IT dan keuangan itu jago-jagonya di dunia Bagus. ya. Kalau Mhm. kita Betul. lihat di Amerika, perusahaan-perusahaan startup, Mhm. perusahaan-perusahaan IT, bahkan seperti Mhm. Google, eh, Mhm. apalagi ya Facebook dan sebagainya itu banyak sekali Dari manajemen India. manajemen puncaknya itu diisi oleh orang-orang India. Jadi saya Betul. kira itu juga salah satu faktor mengapa India itu juga menarik untuk jadi salah satu Mhm. pilihan dari Tesla ini. Jadi kalau ini sekali lagi nggak masuk ke Indonesia, tapi malah masuk ke India, meskipun ini kita mesti ingatkan ya, ini Iya. kita tunggu apakah, karena ini kan mengutip sumber anonim ya, apa yang terjadi di Mhm. India. Kan kita ingat pada waktu salah satu, waktu itu Bloomberg ya, kalau nggak salah Iya. menyatakan bahwa Tesla dekat untuk membangun pabriknya di Indonesia dan mengutip sumber anonim. Kan pada Mhm. waktu itu Elon Musk melalui cuitan di Twitter yang mengingatkan hati-hati loh, jangan sering ngutip sumber anonim karena mereka sering tidak tidak akurat informasinya. Nah, apa sekarang ini sejauh ini belum ada bantahan ya soal soal India ya. Tidak, belum ada. Dia belum ada. Jadi ketika Bloomberg mengunggah beritanya begitu tentang sumber anonim di Indonesia yang kemudian orang menghubungkan itu jangan-jangan sumber anonimnya adalah Pak Luhut begitu yaitu tentang bahwa sudah dipastikan Tesla itu akan melakukan investasi di Indonesia begitu segera begitu kan. Nah, kalau ini yang memberitakan salah satunya adalah Reuters. Reuters ini kan salah satu ya kita lihat Reuters ini memang cukup kredibel begitu kan. Terus kemudian ada Channel News Asia begitu dan
Eh, tentunya dari media-media lokal juga yang di India begitu Mas Hersu. Dan kemudian ini sudah di beritanya itu diunggah Reuters itu tanggal 17 dan sekarang ini sudah tanggal 19 ya. Sudah 2 hari dan belum ada sanggahan dari Elon. Padahal saya lihat kalau di lini masa Twitter itu Elon sudah mencuit begitu, tapi mencuitkan hal lain. Kalau seandainya dia memang merasa apa ya namanya itu adalah sesuatu yang zong begitu ya, sesuatu yang tidak benar, tentu dia akan menanggapi juga seperti sebelumnya. Jadi apalagi dengan adanya jadwal Perdana Menteri India itu akan berkunjung ke Amerika begitu, yang tentunya kemungkinan besar sekalian dengan pemerintah Amerika juga akan seperti halnya Pak Jokowi pada waktu itu mengunjungi Elon Musk atau bahkan bertemu di Gedung Putih begitu ya. Itulah yang membuat orang semakin yakin bahwa Elon ini akan masuk ke India. Tuh. Kalau itu terjadi berarti makin boncos dong ya ini Pak Jokowi dengan Pak Luhut ya yang selama ini bangga-banggakan akan ada proyek investasi-investasi masuk. Jadi betul-betul ini makin mengkonfirmasi ya apa yang terjadi di pemerintahan Indonesia saat ini. Yang satu investasi yang diharapkan masuk tidak segera masuk-masuk, investasi yang sudah ada yang kita sebut kemarin ada 5 proyek, 5 atau 4 proyek ya di PSN ya proyek strategis nasional itu yang kemudian kabur dari Indonesia dan di antara perusahaan-perusahaan itu banyak di antaranya ada perusahaan dari Amerika juga kan gitu. Jadi ini situasinya saya kira krusial ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi gitu yang di mana harusnya Pak Jokowi ini banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi gitu dan ingin meninggalkan legacy tapi malah ternyata yang diharapkan meroket itu ekonomi Indonesia tidak terwujud dan saya kira ini kemarin kita juga membahaskan soal ya, Pak soal investasi di IKN dan kemudian Pak Luhut diterjunkan langsung menjadi ketua Satgas untuk investasi percepatan investasi di IKN. Nah ini menjelaskan itu Mbak ada kaitannya dengan itu Pak Jokowi kelihatannya ya kalau dia loss di semua dia nggak mau total loss gitu dia mau dia setidaknya dia bisa mewujudkan IKN itu yang dia inginkan dan saya pasti Pak Jokowi juga tahu persis bahwa siapapun presidennya nanti terpilih kalau toh itu termasuk presiden yang dia dukung itu yang nggak ada garansi kalau akan melanjutkan ibu kota negara baru. Kalau toh mereka punya komitmen untuk meneruskan ibu kota negara baru, tapi kalau duit di APBN kita nggak memadai, bagaimana kalau nggak ada investasi asing, ya kan? Ya kan tadinya APBN itu cuma dicadangkan 20% saja untuk infrastruktur dasar ya, dan termasuk istana presiden dan sebagainya. Sementara 80% itu akan diharapkan datangnya dari investasi swasta. Ya nanti kalau begitu memang saya percaya targetnya Pak Jokowi untuk upacara 17 Agustus 2004 di IKN itu bisa. Ya tapi cuma di istana saja karena di luarnya tidak ada itu. Tapi saya kira gini, kalau saya sebagai orang komunikasi itu bisa memberi kalau kayak gitu sebenarnya bisa dikemas loh. Oh, justru ini adalah satu-satunya istana negara yang berada di lingkungan yang sangat hijau gitu karena nggak ada bangunan lain selain istananya kan gitu. Jadi istananya semacam ada di tengah Eco Park gitu ya Mas. Ya, Eco Park yang sangat besar sekali. Tapi kejualannya Pak Jokowi pada waktu itu memang memang itu ya. Kalau kita melihat kemarin kita kan pernah ada konten Pak Jokowi itu berbicara pada bulan Oktober tahun 2022 di depan bahkan di depannya Tony Blair mantan Perdana Menteri Inggris pada waktu itu yang menjadi tamu di Indonesia dan di depan para pengusaha begitu kan dia mengatakan ini adalah satu-satunya di dunia di mana negara, sebuah ibu kota negara itu dibangun begitu di tengah hutan yang masih asri dan sebagainya dengan oksigen yang banyak dan pokoknya itu memang yang dikatakan sama Pak Jokowi tapi tentu saja tidak hanya sekedar istana saja yang dibangun berikut dengan infrastruktur lainnya begitu kan Mas Hersu. Ya kita tidak tahu ini kelanjutannya bagaimana karena sampai sejauh ini pun saya rasa kalau kemarin Pak Menteri PUPR kan mengatakan bahwa masih nihil gitu ya investasinya. Nah, sekarang kalau seandainya masalah lahan, katanya kan masalah lahan ini Mas Ersu, yaitu soal hukum di mana kalau Pak Soeharto jelas dia kemudian mengungkap bisa dikatakan membocorkan bahwa ternyata di sana masalah lahan ini memang masalahnya banyak begitu. Jadi di mana masih ada tanah warga dan sebagainya, klaim begitu masih diklaim. Padahal pada waktu tahun 2022 itu Pak Hadi Cahyanto gitu yang sekarang menjadi Menteri Pertanahan ya mengatakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada tanah adat di lokasinya IKN gitu. Tapi ternyata hanya berapa kilometer dari titik nol itu saja warga sudah
mengakui bahwa itu adalah mengaku bahwa itu adalah tanah dari nenek moyang. Jadi mereka sudah menempati itu sudah lama. Nah, itu saya rasa juga Mas Hersu yang kalau kita kembali kepada investasi soal mobil listrik ini ya, selain soal apa pasar yang besar, ini kan juga komitmen dari pemerintahnya untuk mendorong masyarakat untuk membeli mobil listrik tersebut dan penggunaan terhadap baterai listrik. Nah, dia tahu di Indonesia selain soal ESG gitu ya, walaupun di India kan juga ESG-nya environmental, sosial, apa namanya governance yang begitu kan juga tidak bagus-bagus amat. Di sana soal HAM itu juga juga kacau balau begitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini kan soal kepastian hukumnya juga begitu kan, itu yang dia lihat gitu. Kalau saya rasa banyak pengamat mengatakan demikian, itu yang dilihat oleh Elon itu memang kurang memadai. Dan kemudian juga soal yang masih tarik-menarik antara investasi untuk mobil listrik. Indonesia belum siap begitu. Karena kan kita tahu bahwa antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Luhut saja pada akhir tahun 2022 sempat terjadi ketegangan gitu. Karena memang pemerintah tidak punya dengan serta-merta begitu ya subsidi untuk kendaraan listrik. Memang sudah ada kemarin katanya 7 triliun akhirnya kan pada bulan Maret kalau tidak salah diumumkan bahwa sudah siap 7 triliun untuk kendaraan bermotor tapi itu roda 2. Nah, untuk mobilnya ini yang makanya kemarin beberapa hari yang lalu Pak Muldoko mengatakan ya ini akan dilihat lagi gitu kan, akan ditinjau lagi soal investasi apa subsidi untuk mobil listrik karena ternyata sampai sekarang belum berjalan dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, ya. Saya kira ini sebenarnya soal mobil listrik, kemudian soal ke energi yang bersih terhadap lingkungan dan sebagainya, emisi buang yang lebih kecil dan sebagainya. Itu saya kira cuma retorika kosong kok. Yeah. Bahwa mobil listriknya yes, meskipun ada catatan-catatan gitu ya, bahwa kan dia juga masih daya baterainya kan masih menggunakan sumbernya dari bahan baku batu bara, dan kemudian sampah-sampah listriknya juga masih banyak. Tapi yang di Indonesia itu kan soalnya itu tadi yang kita selalu sebut adanya moral hazard karena bisnis kendaraan listrik. Kita bukan hanya mobil listrik, kendaraan listrik itu yang main ya orang-orang di seputar istana saja kan gitu ya. Dan boleh buka itu banyak investigasi dari berbagai media dan juga data-data yang terbuka yang menyebutkan pemainnya ya ada. Pokoknya orang seputar Pak Jokowi semua. Makanya kenapa kemudian ngotot minta disubsidi. Dan kalau ngomongin soal kendaraan yang bersih lingkungan, misalnya kan kita jadi teringat beberapa waktu yang lalu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu kan mewacanakan untuk mencabut subsidi KRL ya di Jakarta ini ya, yang katanya itu salah sasaran. Dia menyebutkan bahwa akan harga untuk orang kaya itu mau dinaikkan begitu ya. Itu kan berapa sih ternyata subsidinya itu untuk KRL di Jabodetabek ini sehari itu bisa berapa juta ya Mbak penumpang di Jabodetabek itu dulu pernah sampai 2,1 juta ya. Saya lupa berapa besar. Iya, saya juga lupa, tapi jelas terus meningkat. Ya, itu kan subsidinya cuma 2,1 triliun aja akan dicabut gitu ya. Alasannya karena itu salah sasaran katanya. Salah sasaran itu di banyak orang kaya yang menggunakan KRL misalnya gitu. Oke. Dan ini kan dia masih menyebutnya salah sasaran, padahal sebenarnya bukan hanya sekedar subsidi saja yang jadi serius. Itu kan kendaraan, kalau public transportasi yang disubsidi itu kan dampaknya besar sekali ya Mbak ya. Satu, mengurangi traffic di jalan, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan sebagainya, itu jelas. Dan kemudian ternyata kalau kita kemudian data-data juga menunjukkan pengguna kendaraan listrik ini orang kaya semua malahan. Kalau KRL itu malah masih dugaan kan, banyak orang kaya seperti siapa sih yang mau naik KRL ya. Kalau ada orang kaya mau naik KRL itu ya orang yang berpikirnya visioner gitu ya. Dia sangat sederhana, kedua visioner gitu. Tapi nggak banyak sebenarnya orang yang super kaya yang bisa kayak beli mobil listrik mau naik KRL itu gitu. Itu memang dari sini saja itu kelihatan sekali bahwa ya, nggak tulus niatnya, itu memang ada niat-niat terselubung di balik ke bisnis mobil listrik itu gitu. Iya, satu lagi Mas Hersu, ini adalah soal prinsip keadilan begitu ya Mas Hersu ya. Saya
saya kemarin melihat itu ada status di Twitter. Ini menarik menurut saya. Itu diunggah oleh Farid Gaban. Dia adalah salah seorang wartawan senior juga ya Mas Ya, ya, Hersu. senior saya ini. Ya, senior Mas Hersu ya. Nah, Ya, dan dia mengunggah itu ada sebuah rumah tangga ya, di sebuah rumah begitu, rumah sangat sederhana dan kemudian mereka masih memakai mungkin mungkin minyak tanah atau apa begitu. Yang jelas dia tidak dialiri listrik dan dia mengatakan bahwa listrik itu subsidi listrik itu untuk orang kaya sementara ada rumah tangga di Indonesia itu masih ada yang tidak dialiri listrik atau tidak memiliki listrik. Ketika ditanya kemudian di kolom komen itu ada di mana? Dia mengatakan itu pada bulan April 2023, berarti baru saja. Mungkin dia nggak tahu saya sumbernya dari mana, mungkin dia ambil sendiri juga potret tersebut dan itu ada di pedalaman Flores. Nah, ini memang soal ketidakadilan itu lagi-lagi makanya untuk apa subsidi mobil listrik terutama ya yang tinggi sekali ketika itu kan diwacanakan 80 juta per mobilnya atau per orang yang membeli mobil listrik tersebut. Ini bisa menimbulkan konflik sosial juga begitu. Karena kalau seandainya orang-orang UKM ini sudah mulai membagi-bagi Mas Hersu, itu hanya subsidi untuk satu orang dan mobil listrik itu mungkin menjadi second car atau third car begitu ya. Bukan mobil pertama yang jelas kalau mobil listrik. Biasanya mereka sudah memiliki beberapa mobil konvensional begitu kan. Belum tentu dipakai setiap hari juga. Bisa jadi itu akan digarasikan saja begitu. Nah, jadi mobil pelangganan lah itu ya, mobil iya, jadi hobi. sumbangannya terhadap zero emisi itu mana begitu. Belum lagi nilai 80 juta itu kalau orang UKM ini melihatnya kalau seandainya diberikan per UKM begitu sebagai tambahan modal 5 juta saja itu sudah ada 16 UKM yang akan terbantu. 5 juta itu besar sekali Mas Hersu. Karena selama ini saya tahu di RT dan sebagainya itu suka ada ibu RT, ayo daftar UKM yang ada akan dapat bantuan 250.000 seperti itu. Nah, kalau dapat bantuan 5 juta saja itu dibagi itu sudah ada 16 UKM yang artinya kalau dia seorang kepala rumah tangga, anaknya dua, sudah ada 4 orang itu yang akan terbantu. Belum lagi dia akan memiliki tenaga kerja lagi begitu. Jadi Ya, ya, subsidi untuk satu orang bisa ya. disubsidikan itu sebanding dengan 16 Nah, orang. kalau tadi saya cerita soal kereta kereta Hmm. KRL di Jabodetabek ya, ini Mhm. jumlahnya sangat besar sekali. Kalau 80 juta itu tiket tarif terendah itu kan jarak terdekat itu eh, 4.000 rupiah ya, kalau nggak salah ya, KRL itu 4.000 rupiah. Jadi kalau Mhm. 80 juta itu bisa digunakan berapa ini? 4.000 bagi 1.000 kali 20.000 orang. Ya, ini bisa untuk subsidi 20.000 orang naik kereta KRL tuh Mbak. Subsidi sekali kan diberikan pada orang kaya itu. Atau atau ada berapa orang yang sudah nggak akan membayar seumur hidup itu Mas Hersu Oh ya? iya iya betul ya. Naik KRL nggak akan bayar seumur hidup ya. Saya kira kalau diberikan subsidi kepada mereka gitu ya. Jadi Iya. sekali lagi soal itu ya bahwa kemudian kemarin kenapa rame-rame eh, ketika ketika Capres Anies Baswedan mewacanakan soal itu kan kemudian coba dipelintir bahwa dia tidak setuju dengan soal mobil listrik ya. Tapi dia persoalkan itu adalah subsidinya itu yang jadi Iya, persoalan kan. kalau dia tidak setuju mobil listrik, kenapa dia menyelenggarakan Formula E? Iya, 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 iya. Tapi kan Anda lihat kan di media sosial itu dan juga bukan hanya media sosial di pemberitaan juga coba dipelintir bahwa Anies Baswedan tidak Betul. setuju dengan mobil listrik. Ya betul Anda tadi menyatakan dengan telak wong dia mensponsori Formula E yang kemudian sekarang kemudian dicari-cari masalahnya itu karena dia concern dengan soal energi yang bersih kok. Yang dia persoalkan itu adalah soal ketidakadilan dalam soal subsidi yang Ya. kita bicarakan Mhm. sekarang kan Ya, gitu. dia kan membandingkan kalau seandainya subsidi itu diberikan kepada mobil Hmm, maksudnya passenger car untuk hmm, si apa namanya satu orang saja si orang kaya. Jika seandainya itu disubsidikan kepada bis dengan hmm. tenaga listrik, begitu kan? Nah, Dengan tenaga listrik maka itu akan lebih useful, akan lebih bermanfaat, begitu Mas yes, Hetsu. oke. Oke, kok kita terlalu semangat nih ngomongin bonusnya gara-gara Tesla. Kita lupa kalau biasanya kan kita melis berita-berita lain yang Iya. mau kita bahas. Oke, saya kira kita coba sekarang udah cukup ya nih soal Tesla ya dan mobil listrik ya. Ini Iya, iya. apalagi sih berita-berita yang lain yang kita kita punya, Mbak? Berita yang lain mungkin adalah salah satu yang menarik nih Mas Hersu untuk PSI nih. PSI kan memang partainya memang tidak ada di parlemen di DPR pusat ya, tapi dia ada di daerah. Dan kemudian dia akan memiliki 7 wakilnya di DPRD Jakarta, DKI Jakarta. Dan ini kabar terbaru.
dari 7 orang itu ternyata ada 2 orang yang tidak mendaftar lagi begitu, dan ditengarai begitu diindikasikan bahwa mereka tidak hanya sekedar tidak mendaftar lagi untuk nyalek di DPRD DKI, tapi kemungkinan besar mereka juga akan hengkang dari PSI. Padahal 2 orang ini cukup terkenal, signifikan nih Mas Hersу kalau untuk PSI ya, yaitu adalah Anggara Wicitra Sastro Amijoyo dan Idris Ahmad. Nah, ini keduanya sudah diakui oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI, yaitu Elva Farhi Kolbina, begitu, dan bahwa mereka memang benar tidak mendaftar lagi. Jadi seperti ini kayak tukar tambah sama Ade Armando ya Mas Hersuk. Ade Armando masuk, 2 orang ini keluar. 2 orang ini betul-betul anak muda yang selama ini sasarannya PSI, begitu kan? Beda dengan Bang Bang Ade Armando Ya, begitu. kalau Bang Ade Armando ini kan sahabat saya, dia usianya sebaya dengan saya, udah golongan. Nah, tapi saya nggak mau sebut Manula deh, nggak deh. Pokoknya golongan baby boomer lah. Iya, iya, ini nih salah satu pukulan telak sih ini Mas Hersu, karena keduanya Anggara misalnya ini termasuk seorang yang eh, cukup dikenal gitu Dia ya. ketua fraksi kan Mbak ya, ketua fraksi di DPRD kan? Saya tidak begitu hafal ya posisinya. Ya, kalau seingat saya dia ketua fraksi di sini dan Ketua Idris fraksi tadi ya. adalah ketua komisi kalau tidak salah, komisi E atau Hmm, apa begitu. iya, iya. Dan Anggara ini cukup cukup terkenal dan saya rasa dia adalah salah satu vote getters juga karena dia aktif begitu ya. Dia juga banyak apa namanya pendapat-pendapatnya yang dikutip oleh media begitu. Sebelumnya kan ada apa Victor Sianipar ya Mas Hersu. Charles Victor Sianipar, dia ke Perindo sekarang nih Mbak. Iya, dia Ya ke di Perindo. Perindo. Nah, ini Betul. nah kalau ngomongin Perindo menarik ini karena banyak sekali sekarang menarik anak-anak muda bekas ketua BEM apa segala macam gitu. Tapi kabarnya mereka ini adalah vaksin Perindo vaksinnya Anies gitu yang saya dengar gitu karena kan Perindo ini tanda-tandanya jelas ke Pak Prabowo gitu ya. Jadi kalau Perindo ini kelihatannya sekarang seperti apa? Seperti klub sepak bola yang banyak mentransfer pemain-pemain penting dengan harga yang mahal gitu. Iya, iya, betul sekali. Dan kemudian selain apa mahasiswa begitu ya, mahasiswa juga yang sepertinya sebelumnya memiliki posisi dan kemudian speak up begitu ya, bisa mewakili mahasiswa kan dinilai seperti itu. Yang menarik juga pada waktu itu adalah Ustadz Yusuf Mansur ya Mas Hersu itu juga masuk ke Perindo. Tapi kalau ini kan Ustadz ini sempat banyak dikomentari secara negatif karena memang akhir-akhir ini kan Ustadz Yusuf Mansur ini memang terkenal, tapi terkenalnya malah justru sesuatu yang kontroversial. Nah, saya juga bertanya-tanya, ini akan efektif tidak dia masuk ke Perindo begitu ya? Oke, tapi kelihatannya Perindo ini memang apalagi gila-gilaan ya melakukan rekrut dia targetnya betul-betul harus Ya. lolos parliamentary threshold sehingga dengan begitu nanti Haritanu bisa ya bisa memainkan kartu-kartunya. Tapi kalau kemudian kan yang kabar terbaru ini Haritanu ini kemungkinan akan jadi Menkominfo ya. Ini sedap juga tanpa lolos parliamentary threshold pun dia akan masuk di kabinet dan yang lebih menarik lagi kan di situ dia berarti anak beranak dong jadi apa dia ada di kabinet. Tapi wakil menteri itu bukan anggota kabinet ya. Yang anggota kabinetnya itu menterinya Mbak ya. Tapi anaknya Pak Haritanu itu kan jadi sekarang jadi wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ya, Anggela Tani Sudibyo. Nah, kalau betul ini kabarnya, saya belum cek ini hari Rabu nanti Rabu apa sih Rabu pun atau bukan ya? Itu kabarnya Pak Haritanu itu akan menggantikan menggantikan Yoni Ya. Burlati sebagai Menkominfo dan itu setidaknya semacam ada pembenaran dari juru bicara Perindo yang menyatakan mereka siap kalau Pak Haritanu ditunjuk menjadi Menkominfo gitu. Iya, iya, ini menarik sekali ya Mas Yesu karena Pak Haritanu ini termasuk orang yang suka bertemu dengan Pak Jokowi di istana begitu kan. Bahkan pertemuannya kemarin ketika dia membawa rombongan paguyuban Marga Tionghoa itu kan sebelum sebelum bersama dengan paguyubannya dia lebih dulu begitu Ya, bicara jadi mata. dipanggil oleh Pak Jokowi memang bertemu empat Iya, mata ya. iya, Biar betul, betul sekali. Jadi ini memang menarik. Orang ini cukup cukup berpengaruh begitu. Sama seperti halnya itu mungkin seperti Jeffrey Geovani ya. Orang ini kan tidak sebagai ketua umum PSI gitu, tapi semua orang tahu bahwa dia adalah orang di belakangnya PSI dan di nah, belakangnya Jeffrey Geovani ini juga sudah menjadi rahasia umum itu adalah para pengusaha besar atau Taipan begitu. Walaupun dia bermukim di Singapura, tapi ketika ada reshuffle kabinet yang waktu itu Raja Juli Antoni naik itu dia juga bertemu yang dipanggil bukan ketua umum Giring
Giring Jumario begitu. Siapa Mas Giring Verso? Ganesa Jumar, Haji Giring Ganesa Ya, Jumario. Haji Saya Giring selalu lupa Ganesa Jumario untuk yang lengkap namanya ya. iya, bukan dia sebagai ketua umum yang diajak berbicara, tapi adalah si pemilik saham PSI, yaitu Jeffrey Giovanni yang dari Singapura diajak berbicara di istana. Jadi ini memang menarik, partai-partai non parlementer gitu ya, tapi dia memiliki wakil menteri dan kemudian sekarang diberitakan juga Pak Haritanu ini akan masuk ke kabinet dan ini Ya. santer ini. Nah, ini memang menarik karena kemarin kan dalam pertemuan itu Pak Haritanu bawa-bawa bahwa 7 juta komunitas etnis Tionghoa atau etnis Cina itu akan mendukung pilihan presiden yang dipilih oleh Pak Mhm. Jokowi. Dan kalau kita lihat ini memang Pak Haritanu ini spesies yang berbeda dari kebanyakan Taipan Cina di Indonesia ya. Kalau Betul. Taipan Cina yang senior-senior itu kan mereka lebih cenderung tidak mau terlibat langsung dalam dunia politik, tapi mereka sangat mempengaruhi dunia politik ya dengan kekuatan Ya. modalnya yang disebut Taipan oligarki itu kan mereka selama ini Mhm. bermain di belakang layar. Generasi awal Mhm. yang main di politik itu kan orang seperti seperti Ahok gitu ya, itu kan Mhm. Mhm. itu generasi awal gitu. Walaupun sebelumnya ada tapi beda, space-nya berbeda Mhm. ya. Kalau kalau orang-orang seperti Pak Kwi Kian Gi dan sebagainya, ya itu bagian dari saya kira apa itu bagian dari apa nasionalisme etnis Cina di Indonesia yang orang Ya. nggak meragukan soal itu kan. Tapi kemudian muncul generasi Ahok, generasi Mhm. Haritanu. Nah, Pak Haritanu Mhm. ini kelihatannya Mhm. dia tidak cukup puas hanya bermain di belakang layar kan gitu ya Mhm. dengan menjadi Mhm. mendukung penguasa. Dia sendiri ingin masuk dalam kekuasaan. Itu kelihatan sangat sangat Iya, jelas sekali gitu. betul. Ini Betul. menarik tapi jangan bawa-bawa politik identitas dong. Kan kasihan tuh ya di apa etnis Cina yang ada di bawah yang maunya dagang aja gitu, maunya tenang gitu. Dan saya kira banyak Taipan juga merasa tidak nyaman dengan situasi semacam ini karena dengan pernyataan Pak Haritanu kemarin kan kemudian banyak sekali yang protes ya, yang menyatakan jangan Mhm. jangan klaim masyarakat Tionghoa dong kata dia gitu kan. Karena memang ini isu ini isu sensitif di Indonesia, Ya. apalagi bersaingkan dengan sekarang isu ini menguat kembali dengan datangnya TKA Cina yang dibanyak di Mhm. investasi-investasi Mhm. terutama tambang dari Cina gitu. Jadi saya kira wajar kalau teman-teman etnis komunitas etnis Tionghoa ini menjadi protes, merasa tidak nyaman dan ini kelihatan Mhm. sekali Pak Haritanu baru saja melangkah saja udah mulai blunder kan gitu ya karena memang dia belum matang dalam dunia politik kan gitu. Dia kan new kid on the block lah kalau di dalam dunia politik di Indonesia. Iya, dan itu ketika ramai di media sosial, terutama itu di Twitter, Mas Hersu, itu cara menjawabnya juga unik ya. Kalau menurut Hmm. saya seharusnya seperti itu dia klarifikasi secara resmi, bahkan membuat tulisan begitu ya, yang klarifikasinya saya nggak tahu apakah sudah dibuat atau belum itu apa namanya ke tulisan klarifikasi ke media. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu adalah buzzernya justru yang kemudian apa namanya berusaha menjadikan itu sebagai trending begitu ya, walaupun itu akhirnya juga tidak bisa jadi trending, tapi itu menjawab itu kelihatan saya masih bertanya-tanya itu akun bot gitu, robot gitu, ataukah itu memang buzzer. Tapi memang ini rame banget Mas Hersu itu apa namanya di Twitter jawaban dan itu tidak menjawab dari blundernya Pak Haritanu, tapi dia seperti malah justru Haritanu adalah seorang nasionalis, Haritanu adalah patriot bangsa, Haritanu adalah begini. Jadi ini cara memang salah satu cara ya. Salah satu cara untuk supaya trending yang sebelumnya itu kan sempat ramai kan Pak Ya, Haritanu ya, ya, itu ya. kemudian dijawab oleh Pak Yusuf Hamka dengan keras, cukup keras nih Pak Yusuf Hamka nih menjawabnya. Bahkan kemudian hadir di podcast gitu kan untuk menjawab hal ini sampai segitunya dia menjawab apa perkataan Haritanu karena merasa ini sepertinya sangat penting. Tapi Pak Haritanu sendiri cara menjawabnya dengan seperti itu begitu. Kalau saya melihat sih seperti belum siap berhadapan dengan publik dan apa publik itu kan macam-macam bisa tiba-tiba kita harapkan reaksinya positif ternyata reaksinya Ya. negatif Ya, gitu. kalau dibilang bahwa dia patriot, tapi ya belum lah. Ini dia masih membangun sejarah baru gitu. Waktu yang akan membuktikan apakah dia ini memang beda, spesies yang berbeda dengan etnis Cina lain, pengusaha-pengusaha besar Cina lain yang memang dia tertarik di politik dan kemudian bukan semata-mata kemudian politik itu untuk kepentingan bisnisnya, untuk akumulasi kapital dia, tapi memang betul-betul itu dia merasa gua udah cukup secara ekonomi, secara finansial dan gua Mhm. sekarang masuk ke politik untuk mengabdi pada Mhm. bangsa dan negara dan itu saya kira waktu yang nanti akan membuktikan apakah dia betul seperti itu. Kita tunggu lah misalnya kan kalau nanti betul dia dipilih oleh Pak Jokowi sebagai Menkominfo
ini kan konflik interestnya tinggi banget ya. Dia sebagai Mhm. Kementerian Menkominfo dan dia adalah raja media. Apakah nanti kebijakan-kebijakan dia tidak banyak kemudian bias gitu berkaitan Mhm. dengan bisnis dia di media. Nah, itu perlu waktu. Jadi jangan bahasanya jangan buru-buru membranding terlampau tinggi gitu ya. Ini kalau terlampau tinggi dibilang dia patriot bangsa, nasionalis belum ya, belum waktu yang akan membuktikan. Orang-orang seperti kalau kita sebut tadi tokoh lama Cina ada Pak Yap Tianhien, pada orang Pak seperti Kui Kianggi, orang seperti Pak Jaya Suprana misalnya atau kemudian mendiang Liu Sungkarisma itu perjalanannya juga panjang dan orang kemudian membuktikan iya memang yes mereka itu adalah nasionalis gitu sama dengan. Tapi kalau Haritanu belum, dia yang orang di mata orang dia Mhm. masih tetap Taipan saja, pebisnis saja yang pebisnis itu tentu saja cara berpikirnya adalah mencari keuntungan. Sabar, sabar dikit, jangan terlalu buru-buru gitu ya. Iya, kalau saya perhatikan Mas Ersu, memang cara dia membranding diri secara sosial itu sebetulnya sudah masuk begitu ya. Sudah saya melihat misalnya seperti UKM yang dibantu. Beberapa kali saya belanja begitu ke kaki lima ke UKM, terus kemudian di situ memang ada stiker kan biasanya ada stiker ini UKM ini dibantu oleh Perindo dan saya menanyakan betul dibantu? Iya memang betul begitu dan kemudian juga memang ini cukup branding yang cukup bagus lah sebetulnya untuk Perindo dan dia lagi on the way sebagai salah satu partai yang brandingnya mungkin karena juga digaungkan oleh medianya karena dia punya media Ya, ya. dan punya Tapi kekuatan uang, punya iya, kekuatan uang. kekuatan uang dan apa Dan namanya media. dia lagi ingin punya konstituen kan memang karena ingin maju dan sebagainya. Tapi artinya dia memang melaksanakan itu begitu kan. Nah, janganlah branding ini yang sudah bagus ini menurut saya salah satu partai yang memang bagus untuk membranding untuk kegiatan sosialnya memang Perindo sih Mas Irsu harus diakui begitu. Karena mereka masif ya, tidak tidak tergantung kepada oh ini mau pemilu, ini mau ini enggak. Dari waktu ke waktu kalau saya perhatikan mereka tetap melakukan itu. Tapi sayangnya ini kemarin hal yang sudah sebenarnya sudah on the way bagus gitu ya. Ini dirusak dengan isu yang kemarin itu. Nah, ini makanya Pak Haritanu sepertinya perlu ada pendamping media atau ini Banyak, pernyataan Mbak. ya. Ya sebenarnya banyak tapi kurang sensitif dalam hal Ya, ini Mas. ya. Bagaimanapun itu satu perlu jam terbang, kedua perlu genuine ya. Itu jadi Ya. orang kalau nggak genuine nanti mau di branding kayak apa akan muncul juga gitu yang gitu-gitu Ya. dan orang bisa nangkap oh nggak genuine, oh ini punya Mhm. punya maksud tersendiri lah di balik semua. Mhm. Ada kan kalau bahasa lebih terangnya adalah ada agenda terselubung sebenarnya di situ gitu kan. Ah, iya betul. Jadi sesuatu yang ada di bawah pemikiran kita yang memang ada menetap di dalam pikiran kita yang seharusnya tidak diucapkan terlontar begitu saja begitu ya Mas Erso. Oke. Hmm. Apalagi di luar itu Mbak ya, yang menarik juga. Kemarin apa ya? Soal apa ya yang Kalau di media sosial itu yang ramai dan juga memang ini merupakan tanggapan dari apa yang terjadi di KPK itu Mas Hersу itu adalah tanggal 17 kemarin kan memang KPK mengumumkan itu ada apa ya korupsi itu berupa proyek fiktif itu di PT Amka atau Amarta Karya itu salah satu BUMN kontraktor begitu. Dan kemudian ini dikaitkan dengan Budiman Sujatmiko Mas Herssu nah itu cukup kenapa tuh? aneh. Ya, karena Budiman Sujatmiko ini kan memiliki bukit apa namanya bukit algoritma ya kalau tidak salah Proyek ya, namanya proyek bukit proyek. di Iya, Sukabumi kan ya? di Sukabumi, betul. Apa nama desanya saya juga lupa Cibadak dan apa begitu ya. Dan kemudian memang ada dua desa itu yang terkenal, tapi sebetulnya proyek itu akan melingkupi tiga desa kalau tidak salah. Dan kemudian itu kan dia sudah groundbreaking dari sejak bulan Juni tahun 2021. Jadi next month itu kan sudah bulan Juni Mas Hersu. Jadi artinya sudah 2 tahun. Dan kemudian yang rame yang saya lihat itu kepala desanya yaitu Pak Usep itu menanyakan karena sejak dari groundbreaking sampai sekarang tidak ada kegiatan sama sekali begitu. Kalau dari Hmm. pihak desanya kan kita tahu Mas Hersu, kita kan sebagai wartawan kita sering meliput suatu lokasi ketika dia akan dijadikan apa peruntukan yang berbeda begitu. Ini kan Bukit Algoritma ini semacam Silicon Valley kalau menurut Oh, oke oke ini oke. luar biasa sekali ini mimpi dari apa Budiman Sujatmiko ini akan jadi seperti Silicon Valley terus kemudian juga dia akan membangun sumber daya manusia yang bekerja di situ itu setara dengan yang di sana bahkan bisa jadi lebih begitu kan kemampuannya secara IT secara teknologi dan sebagainya ini kan menjadi harapan besar dari masyarakat sekitar
Dan kalau seandainya itu terjadi, biasanya masyarakat sekitar itu sudah mempersiapkan diri, saya akan bekerja di sana. Terus kemudian misalnya dia akan keluar desa pun akan merantau. Tapi kan di sini akan dibangun, untuk apa saya merantau? Misalnya seperti itu. Dan mereka juga bersiap-siap untuk melepaskan hak atas tanahnya, siap bernegosiasi. Kalau seandainya dia tadinya ingin membangun rumahnya, misalnya menambah ruangan dan sebagainya kan, buat apa, kan ini sudah akan nanti akan masuk ke dalam kawasan Silicon Valley. Kita tahu itu terjadi di lapangan karena kita sering meliput hal Dan itu. jangan lupa calo-calo tanah. Ya, Wah, iya, calo-calo tanah yang biong-biong tiba-tiba itu. masuk ya, makelar-makelar di situ. Dan karena ini pemberitaan tentang Budiman Sujatmiko akan membangun Silicon Valley ala Indonesia ini kan gencar sekali, viral pada tahun 2021. Nah, pantas ini kemudian dipertanyakan oleh Pak Usep sebagai kepala desa di sana, karena resah mereka kapan ini dibangunnya. Dan sementara kalau di media sosial itu lebih banyak ngeledek-ngeledek sih Mas Heru, karena Oh. kita, Ya. kita tahu Budiman ini kan juga bersuara untuk misalnya sering ngeledek misalnya untuk Hambalang yang mangkrak apa Oh, dan sebagainya. Sementara sekarang dia punya punya proyek itu sudah 2 tahun. Orang mengatakan itu sebagai proyek mangkrak jadinya gitu. yes, yes. Oke. Dan menarik kan Budiman Sujatmiko ini kan politisi PDIP ya, yang juga Betul. lebih dekat dengan Pak Jokowi. Nah, nggak tahu situasinya sekarang dengan situasi sekarang apakah dia akan tetap dengan PDIP dalam hal ini Betul. Ganjar atau dengan Pak Jokowi yang akan mengusung Pak Prabowo ini juga juga menarik untuk kita amati. Di luar itu saya kira kalau Anda tadi ngomongin KPK itu soal pemeriksaan Wakil Gubernur Lampung ya. Karena Lampung lagi jadi fokus perhatian dari KPK. Ini KPK ini memang Mhm. anu juga ini kelihatannya mulai ikut gayanya Pak Jokowi. Dia mau follow up Mhm. apa-apa saja yang viral gitu. Kalau nggak viral dia nggak akan follow up gitu ya. Ini kan ini wakil gubernurnya kebetulan perempuan ya yang saya kira menyusul ibu Mhm. apa menara operasi Sydney kemarin itu gitu. Terus sekarang wakil gubernurnya yang diperiksa ini berkaitan juga laporan harta kekayaannya Mbak Agi ya. Iya, 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 betul sekali. Tapi ini agak berbeda Mas Hersu. Kalau Hmm. yang sebelumnya itu Bu Rehana itu Kalau eh, kecil, kalau iya, itu kan setelah diperiksa dia sempat apa namanya di ini wartawan gitu ya, diledek-ledek dengan disentil-sentil gitu, iseng banget wartawannya, dan kemudian dia juga menjawab. Kalau Ibu Wagub ini dia memang tutup mulut, terkunci mulutnya begitu. Jadi memang tidak ada sama sekali yang bisa ini, kecuali ya dia sudah selesai, kalau tidak salah cukup lama ya, sekitar 4 jam gitu dia diperiksa. Entah mungkin akan ada pemeriksaan lebih lanjut atau bagaimana, kita masih menunggu begitu. Sementara kalau Ibu Rehana itu kan memang dikatakan bahwa dia akan ada pemeriksaan lagi karena memang profilnya itu betul-betul berbeda. Sebetulnya Ibu Wagub ini juga banyak sekali. Kalau kita lihat yang diungkap gitu ya, ketika itu ada dari media sosial itu salah satunya netizen yang kemudian menjadi rujukan sering sekali apa namanya diambil gitu, dicomot narasinya itu adalah Partai Sokmed, dan dia mengungkap ini banyak sekali apa eh, perintilan dari Ibu Wagub ini begitu, yang tidak tidak yang kalau kita melihat dia misalnya memiliki ini apa dan sebagainya, keluarganya disentil juga soal anaknya apa dan sebagainya, itu yang eh, jomplang gitu kalau dibandingkan dengan pembangunan di Lampung begitu Mas ya Erso. ini kan politisi PKB ya Ibu Iya. Ibu ini ya. Ya, memang saya lihat wartawan sekarang iseng banget ya Mbak ya. Kalau kayak gitu saya baca berita misalnya ada yang menulis gitu biasanya kerudungnya itu jilbabnya 15 cm terus sekarang tinggal 5 cm. Emang diukur tuh sama si wartawan tuh jilbab. Itu giniin gitu ya. Iya iya. Atau diginiin oh, terus yuk ambil meteran gitu. Oke, Iya. jadi saya kira ini ya kita masih akan menyoroti banyak sekali proyek-proyek yang boncos ini. Biasa saya kira menjelang pergantian rezim seperti sekarang, sebenarnya mungkin bukan pergantian presiden ya, tapi orang banyak berharap pergantian rezim, bukan hanya Mhm. pergantian presiden. Nah, kalau Mhm. terjadi pergantian rezim ya tentu pasti para investor itu akan menahan diri. Kan mereka pasti investasi ini kan sangat tergantung pada stabilitas politik ya, stabilitas hukum dan politik itu penting. Jadi kalau toh misalnya katakanlah sekarang Pak Jokowi menunjuk Pak Luhut itu untuk menjadi ketua Satgas percepatan investasi di IKN, Mhm. saya kira ini Pak Jokowi ini kali ini apa ya menjebak Pak Pak Luhut lah ya karena siapapun orang ngerti kok gitu sejago-jagonya orang sehebat-hebatnya orang itu dia investor pasti akan menahan diri untuk apa untuk tidak investasi dulu sampai melihat situasi politik dan siapa pemimpin berikutnya yang terpilih. Makanya kemudian
itu kan pernyataan Pak Luhut pada waktu itu yang bilang Singapura brengsek, Amerika omdo, itu kan menunjukkan dia frustrasi kan sebenarnya menghadapi situasi sekarang. Sama dengan Tesla kan, sebenarnya Tesla dulu sempat dia ngomong we are big country, we are not the banana republic kan, dia sempat nyanyikan begitu Betul. ya. Itu cukup keras itu ya, karena terus kemudian Tesla enggak, karena sesudah itu kan justru Pak Luhut yang kemudian malah justru berkunjung Iya, ke Tesla seperti itu. Jadi seperti memakan omongannya sendiri, dan saya rasa saat ini Pak Luhut dalam kondisi prihatin ya, ya, setelah ya. Kalau dalam apa negeri yang digertak Pak dikatakan. Luhut mengkeret, gitu. Investor dalam negeri mengkeret, walaupun di mengkeret juga, tapi mereka juga tetap tidak mau investasi juga. Saya kira ini menjelang Pilpres ini banyak sekali taipan-taipan itu udah Anda cari di Indonesia pasti udah jarang ada, Mbak. Ini pasti mereka udah kabur. Paling paling deket ya mereka udah pasti ada di Singapura lah gitu ya, daripada dia Iya. boncos juga gitu. Ya, seperti tahun 2019 ya, kita tahu bahwa oh ini apa namanya, kalau dihubungi itu mereka sudah tidak ada di Indonesia lagi. Mereka apa antisipasi kemungkinan terburuk kalau seandainya politik ini terus kemudian memburuk, seandainya terjadi kerusuhan dan sebagainya begitu. Nah, ini kita juga bertanya-tanya nih kemarin ketika Pak Jokowi mempromosikan bulan Oktober 2022 itu kan sebetulnya sudah tercatat nama-nama kan Mas Hersu, seperti Iya, iya, misalnya iya. Ciputra langsung ditodong kan sama Pak Jokowi. Ya, Anda dari Ciputra gitu kan, berapa? Butuhnya berapa? Komitmennya itu jadi berapa maunya? Terus kemudian lahannya itu seluas apa? Terus dia berpikir-pikir, dia mengatakan ya sekitar 300 hektar. 300 hektar itu besar sekali kan. Terus oke, itu dicatat, dan kemudian Pak Jokowi siapa lagi gitu kan menanyakan, dan dia mengatakan bahwa sebetulnya 1 hektar saja itu tidak jadi masalah. Yang penting cepat dibangun, dibangun. Kapan mulainya? Itu yang saya mau begitu. Iya, Nah, ini iya. apa kabar nih yang 300 hektar gitu ya. Nah, Begitu juga yang lainnya. perlu kita ingatkan dulu pada Pak Harto yang sangat berkuasa Mhm. berkuasa luar biasa ya menjelang akhir-akhir masa jabatan Pak Harto. Dan kalau waktu itu kan beda ya, time frame-nya kapan mundur Pak Harto itu kan tidak seperti sekarang udah pasti gitu ya, pada tahun 2004. Kalau Pak Harto kan pada waktu itu baru terpilih untuk periode yang ketujuh ya Mbak ya, baru beberapa bulan gitu Mhm. ya. Mhm. Dan Mhm. tapi kan para investor ini, para taipan-taipan oligarki ini apanya informasi politiknya luar biasa kan. Dia pernah, tentu Anda ingat ketika mereka dikumpulkan di Tapos gitu ya, para pengusaha waktu pengusaha Mhm. Jimbaran disebutnya mereka waktu Betul. itu, dan diminta untuk membantu UMKM Mhm. menyisihkan 2,5% Ya. dari keuntungan Mhm. mereka aja nggak mereka lakukan. Itu zamannya Pak Harto yang sangat powerful. Juga Mhm. cerita Menteri Gita Wirjawan ya, orang Mhm. Pak Jokowi, Pak SBY, dia pernah cerita di akhir masa jabatannya Pak SBY ketika ditelepon tuh para taipan-taipan tuh nada dering teleponnya itu di luar negeri semua udah. Saya kira sekarang juga seperti itulah saya kira ya. Jadi please lah Pak Jokowi jangan bebani Pak Luhut dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Pak Luhut ini manusia biasa loh gitu. Dia bukan Superman yang apalagi bisa gertak-gertak investor dari asing. Itu nggak bisa gitu. Jadi ya ini mestinya yang nanggung Pak Jokowi, jangan dilimpahkan ke Pak Luhut kan gitu ya. Iya, sebenarnya penunjukan dari Pak Luhut itu juga di balik itu kita bisa mengartikan juga ya dari angle yang berbeda, bahwa seperti sudah tidak percaya dengan menteri investasinya begitu kan. Jadi Mm-mm. padahal ini menteri investasi ini kan khusus mengurusi itu Mas Hersu begitu kan. Bahkan baru saja ke Arab apa dan sebagainya begitu, apa menawarkan mereka untuk investasi IKN dan lain-lain. Hasilnya apa saya belum tahu begitu ya, apa sekedar komitmen lagi, tapi hasil faktualnya belum ada. Dan ini dari yang kalau kita lihat Pak Bahlil ini memang apa ya, kalau kemarin Pak Pak Luhut itu mengatakan Pak Soeharto itu kan suka janji Jadi janji angin langit surga. begitu ya. Nah, ini sepertinya Pak Bahlil juga kan sering melakukan itu. Dia mengatakan bahwa akhir 2020 tadinya ya, misalnya ada investasi dari Korea Selatan atau Taiwan itu yang besar sekali sekian triliun gitu, mengatakan bahwa pertengahan 2022, terus kemudian pertengahan 2022 terlewati, mengatakan kepastiannya adalah akhir 2022 itu mereka sudah groundbreaking. Nah, ternyata sekarang sampai menuju ke pertengahan 2023 kita tidak tahu kelanjutannya, dan kemudian dia pernah marah juga pada bulan Januari, kok ini investasi yang ini tapi ini tidak ini. Jadi dia memang suka over apa ya, over omongannya selalu lebih di atas dari yang kenyataan sebenarnya. Kalau saya melihat sering melakukan seperti itu Mas Irsu. Jadi makanya perlu
perlu Pak Luhut untuk mengambil alih ini pekerjaan sebagai Menteri Investasi. Luar biasa. Ya, kita ngomong soal profilnya dari Pak Bahlil. Dia memang pengusaha muda, tapi kan skalanya itu kan skala lokal sebenarnya Pak Bahlil ini. Dia kemudian naik, dia sekolah skala lokal di Papua lah gitu ya, kemudian naik ke nasional karena dia menjadi ketua umum HIPMI gitu. Sementara kalau kita ngomongin investasi ini kan ini harus jaringan internasional dan itu tidak setahun 2 tahun, itu investasi yang panjang. Jadi memang nggak match gitu ya. Yang salah, siapa yang salah ya bukan Bahlil juga, yang salah juga Pak Jokowi memberikan beban yang terlalu berat buat Bahlil. Saya kira itu Mbak. Oke, Mbak Agi, masih ada yang lain kita atau kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi? Cukup Pak Sersu. Oke, oke, kita pamit ya Mbak Agi, sampai ketemu lagi di Senin. Hari Senin. Senin mendatang ya. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.